Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bergembira dimanapun berada. Andaikan ada suatu masalah, anggaplah hari esok akan segera berakhir dengan cara yang terbaik terhadap masalah tersebut. Dan bagi kawan-kawan juga yang sedang mengais rezeki, mencari nafkah demi keluarga, saya juga mendoakan semoga mendapat kelimpahan rezeki dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan saya juga mendoakan semoga bagi kawan-kawan yang saat ini kurang sehat ataupun sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan keadaan akan menjadi baik-baik saja. Oke kawan-kawan semua, kembali kali ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak cerita yang berasal dari Pulau Belitung. Dan cerita misteri kali ini berjudul Minjo. Minjo yang berasal dari bahasa Belitung, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah selingkuh. Baik kawan-kawan semua, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Orang-orang selalu memanggil namanya dengan nama Roni. Dan Roni adalah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 tahun. Roni sudah mempunyai 2 orang anak dan 1 orang istri. Tetapi jam-jamannya cukup banyak, alias selingkuhannya ada di mana-mana. Roni tinggal di sebuah kota yang ada di Pulau Belitung, dan Roni termasuk lelaki yang sangat mapan. Sebagai pengusaha timah, uangnya banyak, mobilnya mewah, dan rumahnya besar. Kenalan dan teman-temannya juga banyak sekali, ada di mana-mana. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada gula, ya di situ ada semut. Roni juga mempunyai wajah yang sangat ganteng, sehingga banyak sekali para wanita ataupun cewek-cewek yang suka padanya. Apalagi mereka tahu bahwa Roni mempunyai banyak duit. Usahanya bermacam-macam. Selain sebagai pengepul timah, Roni juga mempunyai banyak rumah-rumah kontrakan di mana pundi-pundi keuangan terus mengalir kepada Roni. Di samping itu juga Roni mempunyai banyak sekali kebun sawit. Jumlah kebun sawit milik Roni hampir ada di semua kecamatan yang ada di Pulau Belitung. Dan itu sangat luas sekali, sehingga selalu menghasilkan uang dan uang. Tetapi di balik semua kekayaan dan segala pesona yang dimiliki oleh Roni, ternyata Roni mempunyai sifat yang sangat buruk, yaitu suka minum minuman keras dan kemudian tempat hiburan malam dan juga para wanita penjajah cinta. Sebenarnya istrinya Roni adalah seorang wanita yang sangat cantik. Kulitnya mulus, pesona wajahnya begitu menawan, dan dia bernama Dewi. Sebagai wanita sosialita, istrinya Roni begitu rajin berolahraga, bahkan ikut fitness, dan tidak lupa setiap minggu dia merawat wajahnya ke salon kecantikan terfavorit yang ada di Pulau Belitung. Teman-teman dari Dewi juga dari kalangan sosialita seperti istri-istri para pejabat dan pengusaha, dan Dewi begitu rajin menjaga penampilannya. Selain usaha yang dimiliki oleh suaminya, Dewi juga punya usaha sendiri, yaitu berupa usaha catering
dan cateringnya Dewi sudah cukup populer dan terkenal. Singkat kata bahwa Dewi adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu sore yang cerah, Roni beserta sopir pribadinya yang bernama Umar sudah bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Dan di saat berpamitan dengan istrinya, Roni hanya bilang bahwa dia akan menemui suatu klien rekan bisnisnya. Di tengah perjalanan, barulah Roni mengatakan kepada sang sopir bahwa mereka sebenarnya akan menuju ke sebuah hotel. Dan hotel tersebut ternyata juga berada di luar kota yang mempunyai jarak waktu perjalanan lebih kurang 1 jam. Singkat cerita, setibanya di hotel, Roni langsung menuju ke resepsionis dan setelah itu menghilang, entah pergi ke kamar yang mana. Sementara Umar setelah memarkirkan kendaraan bosnya di halaman hotel, langsung menuju ke warung kopi yang ada di sekitar situ. Setelah memesan secangkir kopi dan sebungkus rokok, Umar pun duduk dengan begitu santai dan dia membuka handphone yang sedari tadi belum sempat dilihatnya. Oh ya kawan-kawan, Umar adalah seorang lelaki muda yang berusia sekitar 24 tahun dan Umar bekerja sebagai supir pribadinya Roni itu sekitar setelah Umar selesai sekolah dari SMA. Umar tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi kedua orang tuanya. Dan sejak selesai sekolah, Umar langsung bekerja sebagai sopir pribadinya bos Roni. Sebagai seorang lelaki muda, Umar adalah pribadi yang mengesankan. Wajahnya ganteng, tutur katanya ramah, dan Umar adalah seorang pekerja yang sangat profesional dan mencintai pekerjaannya. Sambil minum kopi dan menikmati sebatang rokok, Umar mengeluarkan handphonenya yang sedari tadi tidak sempat dilihatnya. Dan Umar nampak ingin menghubungi kekasih hatinya yang sedari tadi pagi belum sempat diteleponnya, yaitu Lisa. Umar dan Lisa sudah berpacaran sejak mereka masih sama-sama duduk di bangku sekolah SMA. Dalam keadaan santai seperti itu, di warung kopi sambil menikmati sebatang rokok, Umar mencoba beberapa kali menghubungi Lisa, tetapi ternyata handphone yang dituju tidak aktif dan tidak ada panggilan satupun dari Umar yang diangkat oleh Lisa. Umar mulai galau, hatinya mulai resah. Kemana Lisa? Tidak seperti biasanya Lisa seperti ini. Dalam keadaan pikiran yang tidak menentu, Umar berkelana dengan hayalannya yang tidak-tidak. Ada apa dan kemana Lisa? Umar melihat jam yang ada di handphonenya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan segala pikiran tentang Lisa, Umar mencoba untuk melupakannya. Warung kopi di mana tempat Umar sedari tadi duduk pun sudah mulai hampir tutup. Hal ini juga disyaratkan oleh sepemilik warung dengan merapikan kursi-kursi dan kemudian memasukkan barang-barang yang berada di luar warung. Setelah membayar rokok dan kopi yang tadi dinikmati Umar, Umar pun langsung menuju ke mobil di mana dia akan menunggu Roni sang bos untuk keluar dari hotel.
Menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan, dan hal itu dialami oleh Umar saat dia harus menunggu sang bos untuk keluar dari hotel. Tepat jam 1 malam barulah Roni, sang bosnya Umar, menelpon, dan itu mengisyaratkan agar Umar untuk menjemputnya di lobi hotel. Setelah mobil berhenti di sekitar lobi hotel, Umar melihat nampak bosnya Roni keluar dengan seorang gadis. Tetapi alangkah terkejutnya Umar begitu melihat siapa gadis yang ada bersama bosnya itu. Ternyata itu adalah Lisa, kekasihnya. Bagaikan disambar petir di siang hari, Umar begitu marah, Umar begitu geram, dan Umar begitu sedih. Umar begitu kecewa dengan Lisa yang selama ini dianggapnya begitu setia kepada Umar. Tetapi ternyata pada malam ini dia menyaksikan sendiri. Ternyata Lisa tidak lebih adalah seorang pengkhianat cinta baginya. Meskipun Umar berada di dalam mobil dan jarak mereka beberapa puluh meter, tetapi dengan jelas Umar dapat melihat bahwa itu benar-benar Lisa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Umar juga sempat menyaksikan bahwa Roni dan Lisa sempat cipika-cipiki sebelum mereka berpisah. Lisa dijemput oleh seorang wanita setengah baya, dan itu di kelak kemudian hari ternyata adalah seorang germo yang biasa dipanggil Mami. Sepanjang perjalanan pulang, hati Umar begitu hancur. Hatinya begitu sedih, perasaannya galau. Kecewa, sedih, dan marah bercampur menjadi satu, dan puncaknya melahirkan sebuah perasaan dendam. Dan disinilah Umar merasakan betapa lemahnya dia, betapa tidak berdayanya dia. Tetapi ini justru menjadi bagian dari dimulainya dendam Umar kepada Roni. Setelah kejadian di malam itu, keesokan harinya Umar langsung memutuskan hubungannya dengan Lisa. Dan Umar pun juga tidak menjelaskan kepada Lisa apa yang menjadi penyebab dia memutuskan hubungan itu. Tetapi di akhir kata Umar sempat berkata, "Aku benci kamu." Dan di hari itu juga Umar meminta izin kepada Roni agar tidak masuk kerja untuk beberapa hari. Hati Umar yang marah, hati Umar yang dendam, hati Umar yang sedih, dan itu membawa Umar kepada suatu tempat yang bernama Dukun Santet. Dan tekad Umar sudah bulat, dia ingin menghancurkan Roni dan keluarganya. Bahkan dengan caranya tersendiri, Umar akan menghancurkan segala bisnis dan usaha milik Roni. Dan teror itu pun dimulai. Setelah mendapatkan ilmu dari si Dukun Santet, Umar pun mempelajari dan memasang strategi satu demi satu mulai dilancarkan. Seminggu telah berlalu sejak kejadian di malam itu di mana Roni dan Lisa berselingkuh alias minjo. Umar pun sudah mulai masuk kerja, tetapi posisi sebagai sopir pribadi telah tergantikan oleh orang lain. Sehingga Umar pun bekerja di rumah Roni sebagai orang yang dibutuhkan untuk mengurusi keperluan di dalam rumah tangga tersebut. Tetapi hal inilah yang membuat peluang besar bagi Umar untuk mendekati istrinya Roni.
Secara pelan tapi pasti, istrinya Roni mulai melirik ke arah Umar, dan Umar pun tahu air minum yang telah disuguhkan untuk si nyonya besar telah bereaksi, dan hal itu dikarenakan pemberian dan arahan dari sang dukun santet. Bahkan hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Dewi, istrinya Roni, meminta agar Umar bersedia untuk dijadikan sopir pribadinya Dewi. Roni yang mendengarkan permintaan istrinya tersebut sebenarnya agak ragu, sebab Umar telah banyak memegang rahasia dunia perselingkuhannya Roni. Tetapi dengan berbagai alasan, akhirnya Dewi bisa meyakinkan Roni bahwa Umar layak untuk mendampingi sebagai sopir pribadinya istrinya Roni. Hari-hari pun berlalu, seiring perjalanan waktu, keakraban dan kemesraan antara si nyonya besar dan si sopir pribadi yang bernama Umar semakin indah dalam kasmaran gelora cinta yang membara. Si nyonya rumah telah terperangkap dalam situasi yang dihantui oleh kerinduan, keinginan untuk minjo. Pada suatu malam yang indah, Roni dan kawan-kawan sedang berpesta yang penuh dengan kemaksiatan, di mana di dalam sebuah room karaoke mereka menenggak miras, mereka berpesta pora dengan narkoba yang telah tersedia. Bahkan di dalamnya juga ada gadis-gadis ABG, bahkan ada gadis di bawah umur yang belum mempunyai KTP. Entah nasib sial apa yang dialami oleh Roni. Pada malam itu, mereka mendapatkan razia yang menjerat mereka kepada proses hukum. Di antaranya adalah penggunaan narkoba dan anak-anak gadis di bawah umur yang terlibat di dalam pesta seks yang dilakukan oleh Roni dan kawan-kawan. Semula Roni ingin melakukan penyuapan terhadap para petugas, tetapi karena itu adalah razia gabungan, apalagi peristiwa tersebut telah diliput oleh berbagai media, baik media lokal maupun media nasional, dan berita tersebut menjadi viral. Momen seperti itu dimanfaatkan oleh Umar dengan mengajak istrinya Roni ke kantor polisi agar mereka dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh suaminya, yaitu Roni dan kawan-kawan bersama gadis penjajah cinta. Sesampainya di kantor polisi, istrinya Roni, yaitu Dewi, hanya berekspresi datar saja, tidak marah, tidak sedih, maupun tidak menunjukkan bahwa emosional sebagai orang yang telah dikhianati. Dalam hatinya, ini adalah sebuah kesempatan untuk bermesra ria dengan sopir pribadi yang bernama Umar. Hatinya telah jatuh cinta pada keadaan yang memabukkan, dan kesempatan ini mereka pergunakan untuk minjo. Umar juga sempat melihat di antara para gadis yang kena razia, di situ ada Lisa, mantan pacarnya. Dalam hati Umar berteriak girang, dan dia menetap sinis pada Lisa. Rasain lo. Waktu pun terus berlalu. Ternyata tidak semua masalah hukum bisa diselesaikan dengan cara uang. Terbukti Roni sudah mengeluarkan berbagai cara, bahkan sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyelesaikan kasusnya. Tetapi hal itu menjadi ATM berjalan bagi pihak tertentu.
Entah karena stres atau karena galau yang berkepanjangan yang dialami Roni di balik jeruji, membuat Roni akhirnya jatuh sakit. Sementara usaha yang semula berjalan dengan lancar, tiba-tiba saja mulai mengerucut menjadi kebangkrutan. Baik itu usaha timah maupun usaha sawit, lama-lama terjual semua. Dan hal yang paling menyakitkan bagi Roni adalah ketika dia berada di balik jeruji, tidak sekalipun istrinya pernah menjenguk, dan hal itu membuat Roni semakin frustasi. Penyakit aneh yang dialami oleh Roni juga sangatlah memilukan, sebab mengeluarkan bau busuk dari alat kelamin yang kian membengkak. Tubuhnya kurus kering dan matanya cekung, dan ada hal yang sangat memilukan dan juga memalukan, yaitu alat kelaminnya banyak mengeluarkan nanah dan darah. Hal ini mungkin karena disebabkan oleh kenakalan-kenakalan masa lalu Roni terhadap wanita penjajah cinta, ataukah karena Umar telah berhasil melancarkan teror lewat dukun santetnya. Hampir setiap hari, hampir setiap saat, Roni meringis kesakitan, bahkan sempat berteriak-teriak minta tolong. Tetapi siapa yang peduli? Meskipun telah diobati berulang kali ke rumah sakit, tetapi penyakit Roni tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah dan semakin menyakitkan. Hingga pada suatu hari, Roni dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan, dalam keadaan yang memilukan, juga memalukan. Melepas kepergian Roni untuk yang terakhir kalinya ketika dimakamkan, tak ada raut kesedihan dari wajah sang istri, hanya tangis dari anak-anaknya yang masih kecil melepas kepergian Roni untuk yang terakhir kali. Waktu bergulir seiring perjalanan waktu. Lalu bagaimana dengan cerita asmara antara Umar dengan istrinya Roni? Ternyata Umar memang tidak pernah begitu serius untuk mencintai Dewi, istrinya Roni. Itu adalah bagian dari balas dendam terhadap Roni, dari sakit hati, dari kekecewaan dan rasa marah. Saat ini Umar sudah tidak menjadi sopir pribadi siapapun. Dia sudah menjadi seorang pengusaha timah, sebagai pengumpul ataupun pengepul timah. Dan hal itu membuat kondisi keuangan Umar telah berubah. Umar telah bangkit dari keterpurukan menjadi seorang sopir pribadi. Dan Umar pun juga telah mempunyai seorang istri yang baru saja dinikahinya. Sementara Dewi masihlah tetap menjadi seorang janda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha catering. Dan sekali-sekali Dewi dan Umar masih melakukan apa yang disebut dengan perselingkuhan alias minjo. Demikianlah kawan-kawan semua cerita misteri yang sudah saya sampaikan, dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Saya juga minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati di dalam penyampaian cerita ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Long Big Channel. Thank you.